Salam, Jemaat GPI Bukit Zaitun yang saya kasihi, dimanapun saudara berada. Hari ini kita sama-sama akan mengadakan kebaktian rumah tangga sekalian kebaktian pengucapan syukur pendeta kita yang kita kasih Ibu Dina Haba, juga sekalian ibadah penutupan ibadah kita untuk tahun 2020. Dalam beberapa waktu ini kita memang tidak bisa beribadah di gereja atau di rumah-rumah karena sesuatu dan lain hal. Apa itu sesuatu dan lain hal? Tentu Bapak Ibu saudara sekalian sudah tahu bahwa keadaan masih belum memungkinkan. Oleh karena virus corona yang masih begitu luar biasa pengaruhnya, sehingga membuat kita tidak bisa beribadah, baik di gereja maupun di rumah-rumah. Terkecuali mungkin kita dalam keadaan duka cita, apa boleh buat, tapi itu pun tentu sesuai dengan prosedur yang berada, yang harus kita patuhi bersama. Demikian pula ketika kita mengadakan ibadah di gereja, baik dalam pemberkatan perkawinan dan juga tentunya peneguhan sidi, kita tetap laksanakan di gereja, tetapi itu pun juga sesuai protokol yang harus kita taati bersama. Kita semua tentu merindukan supaya kita bisa kembali beribadah seperti waktu-waktu yang lalu. Tetapi karena keadaan itulah kita harus menahan diri untuk kita tidak bertemu secara langsung dalam ibadah. Kita harus beribadah melalui media sosial. Tetapi itu tidak mengurangi ibadah kita kepada Tuhan. Dan iman kita pun tidak akan luntur gara-gara kita hanya beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Nah, mungkin saudara bertanya, bagaimana dari pihak pelaksana harian majelis jemaat beserta pendeta dan para presbiter untuk menyikapi masalah ini? Apakah kita bisa beribadah pada hari Natal? Paling tidak, dan Tahun Baru. Hal ini sudah kita bahas di tingkat PHM. Memang ada rencana untuk ke situ. Tetapi kembali lagi ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Jadi Bapak Ibu harap bersabar, kita akan berusaha terus supaya kita bisa beribadah lagi di gereja paling tidak pada hari Natal sesuai dengan protokol yang berlaku. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini atau hari ini dalam ibadah kita. Semoga masukan dari Bapak Ibu saudara sekalian bagi kami pelaksana harian majelis jemaat kami tunggu. Biar kita sama-sama berpartisipasi sehingga ibadah itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga tentu yang Tuhan harapkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang telah berkenan memberikan anugerahnya kepada kami keluarga, secara khusus bagi saya Pendeta Dina dalam pelayanan selama 32 tahun di GPIB, secara khusus bagi ucapan syukur atas anugerah Tuhan dalam keluarga juga tanggal 24 yang lalu, tanggal 24 November yang lalu, kena berusia 25 tahun dalam perkawinan. Begitu juga dengan ucapan syukur anak kami Grace selesai dalam kuliah. Semua ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, semuanya karena kuasa Tuhan. Mohon maaf kalau Pak Haba tidak bersama-sama dalam ibadah ini karena tugas tidak bisa dapat cuti, masih tetap di tengah laut. Saya dan anak-anak mengucap syukur bersama dengan Pak Haba atas berkat Tuhan. Terima kasih kepada fungsionaris Majelis Sinode yang telah mempercayakan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kami ditempatkan di GPIB Bukit Zaitun dan jemaat-jemaat yang telah kami layani. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sihite yang melayani dalam ibadah ini. Terima kasih kepada Pak Nafi, liturgos, terima kasih kepada organis, terima kasih kepada prokantor, terima kasih kepada seluruh jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah, secara khusus juga bagi gereja-gereja yang pernah kami layani, yang Tuhan percayakan dari GPIB Torsina pada saat vikaris.
tepatnya tanggal 9 hari ini kami diteguhkan. Semua ini berkat Tuhan. Mentor yang pertama almarhum Ibu Pendeta Kori Simanjuntak Rahasia, mentor yang kedua Ibu Pendeta Yuli Rompis Rumah Leselan, terima kasih. Begitu juga bagi GPIB Jemaat di Bangil, GPIB Martin Luther Jakarta, GPIB Kelapa Gading Jakarta, GPIB Harapan Baru Bekasi, GPIB Harapan Indah Bekasi, GPIB Ebenezer, begitu juga kami studi lanjut saat itu di Makassar, dan kami boleh berada dalam jemaat Bukit Saitun saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat, rekan-rekan sepelayanan yang sangat mendukung dalam pelayanan ini. Kami tetap mohon kepada Tuhan, kita semua sehat, tolong doakan kami juga, dan kami tetap mengingat Bapak Ibu Saudara dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar kepada kita. Mari kita muji Tuhan dari PKJ 244, bait yang pertama. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebaktian hari ini. Kebaktian hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Sihite. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semua boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan benar dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Untuk itu biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 seperti sebagaimana yang kita membaca kitab Mazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan
Yesus Juru Selamat, kami milik-Mu. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang seiman kepada Kristus Yesus. Pada saat ini kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus selaku Kepala Gereja untuk menyatakan syukur kepadanya atas perbuatan Allah melalui persekutuan Jemaat GPB Bukit Zaitun di dalam pelayanannya dan dalam kesaksiannya selama tahun 2020 dan seluruh kegiatan-kegiatannya diakhiri pada akhir tahun 2020 ini. Pengakhiran kegiatan tersebut ditandai dengan ibadah syukur malam ini. Juga di dalam ibadah pada malam ini dihubungkan dengan yaitu 30 tahun yang lalu atau sudah 30 tahun lamanya Ibu Pendeta Dina Haba Aki Hari diteguhkan menjadi pelayan firman dan sakramen. Ini adalah juga sebagai perbuatan Tuhan bagi Ibu Pendeta Dina Haba Aki Hari bahwa 30 tahun yang lalu berkenan Allah menetapkannya menjadi hambanya yang setia padanya. Demikian juga pada malam hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Sejak 25 tahun yang lalu mereka sebagai insan yang beriman kepada Kristus Yesus, yaitu Ibu Pendeta Dina dan Bapak Haba, menjadi suami istri. Oleh karena itu kita bersyukur karena mereka ditetapkan Tuhan menjadi suami istri yang hidup untuk rukun dan damai dan menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Allah juga telah mengaruniakan kepada mereka putri-putri yang dicintai, Grace dan Angel. Grace juga telah menyelesaikan kesarjanaannya dan itu adalah kemurahan Tuhan. Angel juga bertumbuh, yaitu mengarah kepada tingkat kedewasaan. Dan banyak kemajuan anak kita ini, yaitu kemajuan pengembangan wawasan, baik pengembangan intelektualnya, baik pengembangan spiritualitasnya. Untuk ini kita akan bacakan Alkitab menjadi dasar renungan kita dalam ibadah pengucapan syukur ini. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Saatnya kami mau mendengarkan yaitu firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang bersumber dari pembacaan Alkitab. Roh Kuduslah menolong kami untuk dapat mengerti dan menghayati serta memperlakukan kehendak Allah melalui firman yang kami akan baca dan dengarkan bersama. Amin. Dasar renungan kita pada malam hari ini ada dari Mazmur 90 ayat 12. Demikian bunyinya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang seiman kepada Kristus Yesus, jikalau kita memperhatikan nats pembacaan Alkitab, bahwa ini merupakan satu perenungan dalam diri pemazmur. Kalau itu adalah perenungan dari seorang manusia, dalam hal ini pemazmur, maka perlu kita perhatikan dan akan dibantu oleh apa yang dimaksudkan oleh Immanuel Kant sebagai seorang filsuf Jerman, di mana dia katakan jikalau manusia merenungkan dirinya, maka hendaknya dia yaitu mengajukan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan tersebut itu juga harus direnungkan. Yang pertama di dalam perenungan itu ialah, apakah yang dapat saya ketahui? Kalau ini berkaitan langsung dengan metafisika. Yang kedua, pertanyaan yang perlu direnungkan, apakah yang harus saya lakukan? Ini berkaitan dengan etika.
Yang ketiga ialah apa yang boleh saya harapkan berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Yang keempat, apa itu manusia berkaitan dengan antropologi. Menurut orang bijak, langkah-langkah pertanyaan ini adalah memberikan jawaban. Jawaban yang dimaksudkan adalah betapa pentingnya pengenalan diri. Langkah pertama untuk menjawab pertanyaan ini, sebagaimana kita jelaskan tadi, ialah pengenalan diri, mengingatkan kita kepada apa yang menjadi ungkapan dari seseorang merupakan semboyan, yang merupakan terjemahan Latin dari kalimat Yunani, gnoti seauton, yang tertulis di pintu gerbang masuk ke kuil Apollo di Delphi, Yunani. Apa yang ditulis itu? Noce te ipsum, kenalilah dirimu sendiri. Dari Yunaninya, gnote seauton. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus Yesus, kenalilah dirimu sendiri telah dipopulerkan oleh Sokrates pada tahun 470 sampai 399. Lewat ungkapan ini, ia menekankan bahwa titik tolak untuk mencapai kebijaksanaan adalah pengenalan diri seumur hidup. Seperti kita ketahui dan memperhatikan nats yang tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh kebijaksanaan. Tak mungkin kita beroleh kebijaksanaan tanpa pengenalan diri yang benar. Karena itu perlu kita pahami apa sebenarnya pengenalan diri itu. Pengenalan diri itu selalu berhubungan dengan konsep diri. Konsep diri itu merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara fisik maupun secara psikis dan moral. Konsep diri yang positif itu akan membentuk harga diri yang kuat dalam diri seseorang. Harga diri merupakan penilaian tentang keberartian diri dalam diri seseorang. Dengan demikian, pengenalan diri adalah merupakan sesuatu cara yang tepat untuk memperoleh pengetahuan tentang totalitas diri yang tepat, yakni menyadari kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulan yang kita miliki, maupun juga menyadari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Dapat dikatakan bahwa semua ini dalam rangka pengembangan yang positif. Kalau yang positif dapat kita kembangkan, kalau itu yang negatif dapat kita atasi atau dapat kita hilangkan. Dengan demikian kita terbantu untuk dapat menghitung hari-hari kehidupan kita untuk memperoleh kebijaksanaan. Saya meminjam apa yang dikatakan Robert Power pada tahun 1977 tentang konsep diri, yang adalah kesadaran dan pemahaman terhadap dirinya sendiri, meliputi siapakah aku, apa kemampuanku, apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa perasaanku, apa keinginanku. Konsep diri di sini menjadi dasar perilaku hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus, karena itu perlu kita belajar seumur hidup. Dalam ungkapan bahasa Latin, vivere tota vita dissentum, belajar kita seumur hidup. Dalam dunia kehidupan kita ini perlu belajar, dan apa artinya hidup, dan bagaimana harus hidup dengan baik. Bandingkan tadi 4 pertanyaan dalam perenungan tentang hidup, sesuai dengan apa
yang dirumuskan oleh Immanuel Kant, yaitu filsuf Jerman tersebut. Dalam hidup ini, mengingat nats yang tadi, ajarlah kami mengerti, ajarlah kami menghitung hari-hari kehidupan kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Maka harus kita tetap belajar, karena belajar itu berarti adaptif terhadap tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan sama. Kemampuan adaptif ini adalah sangat penting, tentang penyesuaian dengan lingkungan dan keberadaan, tanpa hilang identitas. Belajar juga berarti inovatif, menanggapi kesempatan-kesempatan dan peluang. Kesempatan peluang tidak boleh kita hilangkan. Harus segera kita merespons, menanggapinya. Baik kesempatan-kesempatan peluang yang ada pada kita. Itu yang disebutkan belajar berarti inovatif. Belajar berarti juga kreatif, mengatasi masalah-masalah dan tantangan. Dan itu juga sekaligus maksudnya menghadapi tantangan-tantangan dan masalah-masalah. Daya kreativitas kita dibutuhkan. Belajar juga berarti antisipatif terhadap perubahan-perubahan dan krisis-krisis yang ada. Semua berubah kecuali hukum perubahan itu. Perlu kita mengantisipasi segala kemungkinan perubahan itu. Belajar berarti proaktif dalam berpikir dan bertindak. Tidak dibenarkan hidup statis dan pasif atau menunggu. Harus proaktif di sini. Kita belajar dari guru kehidupan. Guru kehidupan itu dapat kita katakan sejarah. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Historia magistra vitae. Kita belajar dari sejarah sebagai guru kehidupan. Sejarah juga merupakan saksi zaman. Historia verotestis temporum. Bahwa sejarah pada masa lalu itu merupakan saksi zaman yang tidak boleh lenyap dan dilenyapkan. Sejarah merupakan cahaya kebenaran, lux veritatis. Bahwa sejarah itu haruslah memancarkan kebenaran dan keadilan dan kejujuran. Sejarah merupakan yaitu kenangan hidup, vitae memoria. Banyak kenangan-kenangan dalam masa-masa yang lalu, dalam proses perjalanan kehidupan kita, perjalanan kehidupan bangsa, perjalanan kehidupan daripada gereja, perjalanan kehidupan karier, perjalanan kehidupan yaitu keluarga kita secara khususnya. Sejarah merupakan pesan masa lalu. Nuncia vetestatis. Artinya di sini ada pesan-pesan pada masa lalu yang tidak boleh kita lupakan. Pesan-pesan yang sangat positif yang juga menjadi titik tolak kita untuk bergerak ke depan. Sejarah menyediakan kisah-kisah yang perlu dikatakan sebagai pelajaran terbaik untuk hidup. Pelajaran sejarah bukanlah soal menghafal angka-angka dan tempat kejadian-kejadian, tapi lebih daripada itu, sejarah sebagai sarana pembelajaran. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus Yesus, sejarah perjalanan gereja, sejarah perjalanan jemaat GPB Bukit Zaitun adalah sebagai sarana pembelajaran kita. Sarana perjalanan sebagai pelayan firman dan sakramen. Ada pembelajaran di sana. Sarana juga pembentukan rumah tangga keluarga. Ada juga di sana sarana pembelajaran. Di balik sejarah itu, ada nilai-nilai yang mau ditegakkan dalam kehidupan manusia. Yaitu kebenaran, keberanian moral, kejujuran, yakni integritas, dan daya juang yang sangat tinggi. Benar apa yang dikatakan dalam suatu ungkapan, bahwa kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan kita belajar untuk hidup. Non scholae sed vitae decimus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada siapakah kita belajar? Bagi yang pertama dikatakan tadi kita belajar dari sejarah, karena sejarah guru kehidupan. Historia magistra vitae, bahwa sejarah guru kehidupan. Tapi untuk hal ini berhubungan langsung dengan yaitu permohonan untuk dapat diberi pengertian tentang arti hidup di dalam menghitung hari-hari kehidupan itu sendiri. Maka yakni bahwa perlu belajar dari kehidupan itu.
Kepada siapa tadi kita belajar? Kepada Yesus Kristus, di mana pelajaran daripadanya memberikan hidup yang sesungguhnya, yakni hidup yang kekal yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Coba lihat Matius 11 ayat 29. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena kau ini lemah lembut, rendah hati, maka jiwamu akan mendapat kesenangan. Mari kita belajar dari sejarah pelayanan Tuhan Yesus, juga selama pelayanannya di dalam dunia ini. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Yohanes, kita dapat menentukan berapa lama Yesus melayani di dunia ini. Umumnya orang berkata 3 tahun. Tapi kita perhatikan dulu petunjuk yang penting sekali terdapat dalam 3 masa raya Paskah yang disebutkan oleh Yohanes dalam pasal 2 ayat 15, pasal 6 ayat 4, pasal 11 ayat 55. Diceritakan secara keseluruhan bahwa pelayanan daripada Yesus Kristus itu dimulai dari Judea selama 4 atau 5 bulan lamanya. Dibaptis, dicobai di Yordan, bertemu dengan Andreas, Petrus, balik lagi ke Galilea, ke Kana, ke Yerusalem merayakan Paskah, berdialog dengan Nikodemus, mengajarkan kepada muridnya tentang kebenaran. Di Galilea, yaitu ada perempuan sihar, tanda ajaib di Kana yang kedua, hari raya di Yerusalem, dan juga di Bethesda, di mana juga dia dilawan oleh orang-orang Yahudi. Itulah bagian pertama, selama 4 bulan sampai 5 bulan pertama. Berikutnya Yesus berjalan berkeliling di Galilea selama 1 tahun 10 bulan lamanya. Cerita ini dalam ketiga Injil sinoptis. Dalam selang pendek, dia pergi ke Yerusalem merayakan hari raya Pondok Daun. Berangkat lagi ke Galilea, berhenti di Perea. Ke Yerusalem lagi dia pada hari pentahbisan untuk memulihkan bait Allah. Ke Perea, dari situ lagi dia menghidupkan Lazarus di Betania. Saudara-saudara, selanjutnya daerah Galilea lagi, mulai dari Efraim sampai masuk di Yerusalem. Klimaks pelayanannya di Yerusalem, yaitu kurang lebih 1 minggu. Perbantahan dengan pemimpin-pemimpin Yahudi di ibu kota itu. Demikian juga nubuat di Bukit Zaitun. Di Betania, dia diurapi oleh Maria. Paskah terakhir juga dilaksanakan di Yerusalem. Khotbah kepada murid-muridnya, Getsemani, lalu kemudian ditangkap. Petrus menyangka, dia didakwa, disalibkan, dan dikuburkan. Jadi dari ketiga ia dibaptis sampai pada hari Paskah yang pertama lamanya kurang lebih 3 bulan. Dari hari raya Paskah itu sampai pada hari raya Paskah berikutnya, ketika ia disalibkan, ada 2 tahun lamanya. Hari raya yang tidak disebut namanya, disaksikan dalam Yohanes pasal 5, tidak mungkin itu hari Paskah. Jadi ia hanya melihat 3 Paskah, bukan 4 Paskah. Sebab itu, pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini hanya 2 tahun 3 bulan. Selama pelayanannya, yaitu 2 tahun 3 bulan, banyak perkara-perkara dan mujizat-mujizat yang dilakukan olehnya. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus Yesus, dia menyatakan bahwa dia adalah Raja. Dia menyatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Bahwa dia juga menyatakan dia adalah anak manusia. Tapi juga sekaligus dia menjadi anak daripada Allah itu sendiri. Itu sangat nyata dalam pelayanannya. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus Yesus, dalam konteks yaitu 30 tahun lamanya, Ibu Pendeta Dina Haba menjadi pelayan firman dan sakramen, yaitu selalu dihubungkan dengan masa pengabdiannya, masa pelayanannya. Bandingkan tadi masa pengabdian pelayanan Yesus selama 2 tahun 3 bulan. Pelayanan dari Ibu Pendeta Haba adalah melebihi daripada tahun yang disebutkan tadi.
Tahun 1988 sampai 1990 menjadi Rumah Sakit Karis di Torsina, Surabaya. Pada tahun 1991 sampai 1993 melayani sebagai pendeta, sebagai ketua majelis jemaat di Immanuel Bangil, Pasuruan. Pada tahun 1993 sampai 1995 dia pergi ke Makassar untuk melanjutkan studi lanjut. Dan tahun 1995 sampai 1996 dia datang sesuai penugasan Majelis Sinode ke Jemaat Martin Luther Jakarta Timur dengan tugas khusus di sana mempersiapkan jemaat atau bagian jemaat yang ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara agar menjadi jemaat yang otonom, menjadi jemaat yang melembaga. Kemudian pada tahun 1996 sampai 1997 bertugas atau tugas oleh Majelis Sinode menjadi pendeta di jemaat GPB, yaitu Kelapa Gading, bertugas sebagai pembina utama dalam jemaat itu. Pada tahun 1997 sampai 2006 Majelis Sinode menetapkan pendeta Dina Haba menjadi ketua Majelis Jemaat di Harapan Baru, Bekasi. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus, selama bertugas di jemaat GPB Harapan Baru, prestasi kerja, pelayanannya sebagai tanda ungkapan syukurnya kepada Tuhan sungguh nyata. Itu dapat saya saksikan sampai tahun 2006 sampai 2011, yaitu pendeta Dina Haba menjadi ketua Majelis Jemaat Harapan Indah. Dengan demikian mulai tahun 2000, yaitu saya di Majelis Sinode mengikuti perkembangan dari pendeta Dina Haba di dua jemaat secara berturut-turut hingga saya menjalani masa pensiun, yaitu tahun 2011. Tahun 2011 sampai 2013 atau tepatnya 2013 sampai 2016 pendeta Dina Haba menjadi pendeta jemaat GPB Ebenezer Surabaya. Dari 2016 sampai dengan yaitu 2020 sekarang dan sampai beberapa waktu lagi pada waktu-waktu yang akan datang, pendeta Dina Haba menjadi pendeta jemaat dan ketua Majelis Jemaat GPB Bukit Zaitun. Saudara-saudaraku yang seiman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jikalau kita memperhatikan secara keseluruhan ini, maka nyatalah bagaimana sesungguhnya Tuhan mempersiapkan dan Tuhan memperlengkapi pendeta Dina Haba. Pola pelayanan Yesus selama 2 tahun 3 bulan, itulah menjadi pola pelayanan gereja, pola pelayanan hamba-hamba Tuhan, pola pelayanan daripada pendeta-pendeta dari gereja-gereja yang ada di dunia ini. Pola pelayanan dengan memperhatikan, yaitu seorang pendeta adalah sekaligus menjadi pemimpin yang melayani. Menjadi pendeta berarti dia harus berhati petani. Berhati petani, saya berikan contoh. Kalau menginginkan jagung, membutuhkan waktu tunggu 4 yaitu bulan lamanya. Seorang pendeta, seorang pemimpin pelayan harus mengetahui persis bahwa jagunglah yang ditanam, menunggu hasilnya 4 bulan. Kalau menginginkan buah mangga, seorang pendeta, seorang pemimpin pelayan membutuhkan waktu 3 tahun. Sejak dia tanam mangga itu, dia menunggu sampai 3 tahun kemudian baru dia dapat memetik buah mangga tersebut. Apabila juga seorang pendeta, sebagai juga pemimpin yang melayani, membutuhkan minyak kelapa sawit, dia juga membutuhkan 4 tahun untuk menunggu hasil daripada tanaman sawit tersebut. Yang mau dikatakan di sini ialah bahwa seorang pendeta, seorang pemimpin yang melayani itu sungguh-sungguh memiliki hati sebagai seorang petani yang harus memiliki kesabaran, yang harus menanam, yang harus menyiram, harus merawat, harus memelihara, dan pada waktunya sesuai dengan jenis-jenis yang ditanam itu dia akan menuai dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, dalam kaitan dengan perikop pembacaan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana,
Di sini yaitu manusia menginginkan kesempurnaan, yaitu membutuhkan waktu seumur hidup. Menghitung hari-hari kehidupan, menghitung berkat pemeliharaan Tuhan, membutuhkan waktu seumur hidup. Tidak pernah berhenti. Tidak mungkin mendapatkan anak 9 orang dalam waktu 1 bulan. Satu anak itulah membutuhkan waktu 9 bulan. Carang yang berdaun, maka tentu dipangkas agar menghasilkan buah yang lebat. Sebaliknya carang yang kering dipangkas untuk dibuang. Semua dilakukan agar pohon berbuah semakin lebat adanya. Ini yang perlu dikatakan. Bahwa bukan kita yang memangkas. Tapi bagaimana seorang pendeta, pemimpin yang melayani, merawat dan memelihara tanaman itu. Merawat memelihara kebun anggur itu. Sebagai pelayan, sebagai pendeta, pelayan firman sakramen, harus memiliki hati penggembala. Yaitu keseimbangan kepentingan dan kesejahteraan di antara anggota-anggota dari jemaat itu sendiri. Di mana ciri kepemimpinan dari seorang gembala menggembalakan kawanan domba itu ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Bandingkan yaitu pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yaitu orang-orang ini? Melebihi daripada pekerjaanmu? Saudara-saudaraku yang seman, tentu dia menjawab, ya Tuhan, engkau mengetahui bahwa aku mengasihi Tuhan melebihi daripada segala sesuatu. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku itu. Pendeta Dinahaba menjalankan penggembalaan itu dari jemaat pertama, kedua, sampai di jemaat Bukit Zaitun, dan untuk seterusnya. Itulah makna merayakan, yaitu perayaan 30 tahun menjadi pelayan firman dan sakramen. Pendeta harus memiliki hati sebagai pelayan, melayani jemaat, membasuh kaki jemaat, berarti menjadi hamba. Hamba, seperti kata Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani kamu. Sebagai hamba, sebagai jongos, melayani, yaitu orang-orang. Melayani jemaat, termasuk melayani jemaat Bukit Zaitun. Pemimpin itu sebagai pelayan firman dan sakramen, harus berhati sebagai orang tua yang mengayomi jemaat-jemaat, yang mengayomi anak-anak di dalam jemaat. Apakah mereka dalam status orang tua atau pemuda remaja maupun juga anak-anak. Pelayan, pemimpin yang melayani. Pendeta sebagai pelayan firman bertindak sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak, mengasuh warga jemaat tersebut dengan penuh cinta kasih, tanpa mengenal diskriminasi, tidak membeda-bedakan anak-anak atau membedakan anggota jemaat. Karena pendeta itu, pemimpin sebagai pelayan, berhati sebagai orang tua. Demikian juga sebagai pendeta, sebagai pelayan, harus berhati dan bersikap sebagai olahragawan. Dia bertindak, dia bekerja, dia berlari-lari untuk juga mencari sasaran. Demikian juga sebagai prajurit, dia juga sebagai stratiotes yang harus berani berjuang, yaitu dengan menegakkan satu disiplin tanpa mengingat diri sendiri, merela mengorbankan diri sendiri demi persekutuan, demi kebahagiaan, demi keutuhan daripada jemaat-jemaat itu sendiri. Inilah yang diminta oleh Tuhan kepada yaitu seluruh pelayan-pelayan firman dan juga hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang seiman, dalam kaitan dengan hari ulang tahun suami istri ini, yaitu 25 tahun lalu resmi mereka sebagai suami istri, maka pada umumnya keluarga ini dimulai dengan perkawinan laki-laki dan perempuan yang dewasa. Pada tahap ini relasi yang terjadi berupa relasi pasangan suami istri. Ketika anak pertama lahir, muncullah bentuk relasi yang baru, yaitu relasi orang tua dan anak. Ketika anak juga berikutnya lahir, muncul lagi relasi sibling, saudara, sekandung. Ketiga relasi tersebut merupakan bentuk relasi yang pokok dalam suatu keluarga inti, yang perlu ditata. Relasi suami istri sebagai orang tua, relasi orang tua dengan anak-anak, relasi anak-anak dengan saudara kandungnya, perlu harus ditata, perlu dibina. Sebagaimana Yesus
yaitu membangun relasi dengan kita, di mana Allah menyatakan relasinya, menyatakan solidaritasnya, rela menjadi manusia. Dia tidak hidup untuk dirinya, tapi hidup untuk orang lain. Orang tua juga harus hidup untuk anak-anak. Anak-anak juga hidup untuk orang tuanya. Dan juga sesama anak kandung atau anak sekandung hidup satu juga untuk orang lain. Relasi pasangan hidup suami istri ini memberi landasan dan menentukan warna bagi yaitu keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian. Saudara-saudaraku yang seiman, inilah yang perlu kita renungkan pada malam hari ini dalam ibadah syukur kepada Tuhan. Yang pertama tadi tentang mengakhiri kegiatan jemaat GPB Bukit Jatun tahun 2020, kegiatan selama 1 tahun ini. Bahwa kita rasakan bagaimana Tuhan bersama, yaitu jemaatnya, menggembalakan kawanan domba gembalaan. Dalam hubungan dan panggilan pendeta Dina Haba, diteguhkan menjadi pelayan firman sakramen sudah 30 tahun lama. Ada tugas-tugas panggilannya, yaitu memiliki hati, baik hati sebagai gembala petani, baik juga hati sebagai orang tua, hati sebagai pelayan, bertindak sebagai prajurit, dan juga bertindak juga sebagai olahragawan yang memerlukan satu disiplin, ketaatan, dan kesetiaan. Dan juga tentang kita renungkan bersama tentang keluarga. Keluarga yang 25 tahun lalu terbentuk. Jikalau Kristus Yesus ada dalam rumah tangga keluarga ini, maka hidup mereka lama berbahagia, suci, dan rukun dan damai. Disebutkanlah keluarga yang berbahagia. Demikian juga, yaitu Grace menyelesaikan studi lanjutnya, yaitu studi lanjut setelah lulus SMA, studi di perguruan tinggi. Dia menjadi seorang sekolah, menjadi sarjana. Hendaknya dia menjadi seorang sarjana yang takut akan Tuhan untuk beroleh hikmat, untuk menata mengembangkan hidupnya masa kini dan masa yang akan datang. Demikian juga yaitu Angel, nyata benar dia beroleh kasih karunia Tuhan. Dia bertumbuh mengarah tingkat kedewasaan. Dia bertumbuh berkembang menjadi dewasa pada waktunya. Inilah juga sebagai pernyataan bagaimana Tuhan mengajar kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk bersyukur kepadamu. Dengan demikian, kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Jemaat yang saya kasihi, mari kita sama-sama menyanyi dari Kitab Bakti 244.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus selaku Kepala Gereja yang menghadirkan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Jemaat GPB Bukit Zaitun bagian integral yang tidak terpisahkan sebagai persekutuan umat kawanan domba gembalaan. Malam ini kami sehati sepikir, sejiwa, seperasaan, sepanggilan, sepelayanan, menyatakan syukur kami kepada Tuhan atas apa yang dibuat oleh Tuhan kepada anak-anak-Mu di Jemaat GPB Bukit Zaitun selaku persekutuan yang melayani dan bersaksi secara khusus di tahun 2020 ini. Majelis Jemaat bersama jemaat-Mu telah menyepakati diakhiri semua kegiatan-kegiatan pelayanan oleh Majelis Jemaat dan kelompok-kelompok satuan strategis di akhir tahun 2020 ini. Dengan demikian berakhirlah semua kegiatan di tahun yang berjalan ini. Itulah yang kami syukuri pada malam hari ini. Kalau bukan Tuhan yang membangun Jemaat Bukit Zaitun, kalau bukan Tuhan yang menyertai pelayan-pelayan di Jemaat Bukit Zaitun, kalau bukan Tuhan yang menyertai jemaat-Mu, khususnya anggota-anggota gereja-Mu ya Tuhan, tidak mungkin dapat hidup, tidak mungkin dapat bersekutu, dan tidak mungkin dapat melayani selama tahun 2020. Saat ini kami nyatakan pengakhiran itu, yaitu dengan ibadah syukur kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhanlah menjadikan Ibu Pendeta Dina Haba Akihari beroleh kesempatan hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Setelah diteguhkan, Pendeta Dina Haba Akihari menjadi pelayan firman dan sakramen 30 tahun yang lalu. Hamba-Mu ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada kepala gereja menjalankan tugas panggilannya yang sebelum diteguhkan dalam jabatan pelayan firman dan sakramen menjalani masa vikariatnya di Torsina, kemudian juga sekaligus menjalankan tugas pelayanan panggilan sebagai pelayan firman dan sakramen di Manuel Bangil. Seterusnya juga mengembangkan wawasan intelektual dan akademik dengan studi lanjut di Sekolah Tinggi Teologi Intim Makassar. Juga selanjutnya hamba-Mu ini melayani jemaat di Martin Luther dengan tugas khusus yaitu persiapan pelembagaan Jemaat Kelapa Gading. Dan setelah Jemaat Kelapa Gading Jakarta Utara dilembagakan, hamba-Mu ini juga menjadi seorang gembala, menjadi seorang pembina dan pendeta jemaat yang juga membina warga jemaat mencapai tingkat kedewasaan penuh. Seterusnya berjalan lagi panggilan pengutusan Tuhan bagi hamba-Mu ini, yaitu menjadi ketua majelis jemaat, menjadi pelayan firman dan sakramen di Harapan Baru Bekasi. Hamba-Mu ini melayani dengan penuh kesetiaan, dengan takut akan Tuhan, hidup dengan lemah lembut dan rendah hati. Juga selanjutnya hamba Tuhan ini diutus oleh Tuhan melalui keputusan Majelis Sinode untuk melayani sebagai ketua Majelis Jemaat dalam menjalankan tugas panggilan struktural dan panggilan fungsional di Jemaat Harapan Indah. Semuanya itu adalah perbuatan Tuhan yang besar. Demikian juga oleh karena kehendak Tuhan Engkau mengutus anak-Mu ini menjadi pendeta di Jemaat GPB Ebenezer. Dan selanjutnya Engkau juga yang telah mengutus dan menetapkan dan memeteraikan hamba Tuhan ini mulai tahun 2016 hingga sekarang dan seterusnya menjadi pendeta dan ketua Majelis Jemaat GPB Bukit Zaitun Surabaya ini. Terima kasih ya Tuhan atas perbuatan Tuhan yang besar ini ya Bapa. Apa yang diperbuat oleh Tuhan baginya
Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memulai, Tuhan akan meneruskan panggilan pemutusan ini. Selama nafasnya masih mengalun, selama jantungnya masih berdenyut, tidak akan berhenti dari panggilannya sebagai hamba Tuhan yang diutus ke dalam dunia. Lengkapilah hamba Tuhan dengan hikmat Allah yang menjiwai seluruh pemikiran-pemikiran, menjiwai seluruh perencanaan-perencanaan, menjiwai seluruh pelaksanaan tugas panggilannya. Terpujilah namamu ya Tuhan atas perbuatanmu yang besar bagi kehidupan pendeta di Nahaba Akihari. Juga kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa 25 tahun yang lalu Engkau menjadikan suami istri ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yang diikat oleh kasih Kristus yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oleh karena itu tidak ada yang dapat memisahkan hubungan mereka. Walaupun sering berjauhan karena tugas panggilan, tapi kami yakin tetap mereka dekat dan Kristus tetap ada bersama dengan mereka dalam pelaksanaan tugas dari Bapak Haba sebagai seorang perwira, yaitu kapal Pelni, tugas dari Ibu Pendeta Dina Haba sebagai gembala yang menggembalakan kawanan domba Tuhan. Terima kasih atas perbuatan Tuhan ini. Biarlah Kristus menjadi pusat kehidupan rumah tangga keluarga Ibu Pendeta Dina Haba Akihari ini. Jikalau Kristus tinggal dan berdiam dalam rumah tangga keluarga ini, hidup mereka akan lama, hidup suci dan berbahagia. Terima kasih atas terbentuknya rumah tangga keluarga ini sebagai unit kecil namun strategis. Jadikanlah keluarga Pendeta Dina Haba Akihari bagaikan kota di atas bukit. Walaupun kecil keluarga ini, namun mereka memancarkan kemuliaan Allah, yaitu kebesaran Tuhan, dan mereka menjadi unit strategis dari masyarakat bangsa negara yang besar ini, dan dapat menyaksikan juga bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi kepala rumah tangga ini. Dengan demikian hidup mereka tidak akan berkekurangan, bahkan hidup berkelimpahan. Kami bersyukur kepada Tuhan, sang suami yang dikasihi Bapak Haba, seorang hamba Tuhan, seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah dari 2 anak, sebagai juga yaitu suami dari Bu Pendeta Dina, setia dalam membina rumah tangga keluarga. Walaupun sering yaitu berkediaman atau duduk atau bekerja di tempat yang berjauhan sesuai profesinya sebagai pelaut, sebagai perwira di kapal Pelni. Oh Tuhan, itu adalah ibadahnya yang sejati kepada Tuhan. Bekerja sebagai seorang pelaut sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan. Karena itu juga adalah perbuatan Tuhan. Sertailah hamba Tuhan ini. Sertailah Bapak Haba ini. Walaupun sering berjauhan, namun cinta kasihnya tetap terhadap istri. Namun cinta kasihnya terhadap 2 putri-putri yang dikasihi. Tanggung jawab sosialnya, tanggung jawab di bidang ekonominya, tanggung jawab di bidang moralnya juga. Tanggung jawabnya juga selalu dilaksanakan dengan baik. Syukur kepadamu Tuhan. Karena suami dari Bu Pendeta Dina Haba, yaitu Bapak Haba, selalu bertanggung jawab penuh, yaitu mendoakan istri, mendoakan anak-anak, mendoakan rumah tangga dan keluarga. Maka karena itu juga, maka nyata jelaslah hidup rumah tangga keluarga Haba yang engkau kasihi tetap berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindunganmu bagi anakmu Pak Haba yang sering juga Tuhan menghadapi badai, sering menghadapi gelombang, yaitu juga sering menghadapi yaitu angin ribut yang nyaris mendatangkan maut. Tetapi seruan hambamu kepada Dikau gembala yang baik, pertolonganmu, pengasihanmu selalu nyata dalam kehidupan Bapak Haba bersama kru lainnya. Selamat mereka di darat maupun juga di laut secara khusus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan memakai hambamu Bapak Haba di sana juga menjadi imam
yang mendoakan, yaitu baik nakhoda Stirman, baik juga semua awak kapal, semua kru kapal itu, selalu mereka digendong Tuhan, dijunjung Tuhan, dipikul Tuhan, digenggam Tuhan, sehingga tidak takut di dalam hal apapun. Karena Yesus Kristus, nakhoda kehidupan kami anak-anakmu, menakodai, memimpin, mengarahkan, yaitu tujuan hidup kami, sampai kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menganugerahkan, yaitu 2 putri kepada Ibu Bapak Haba Akihari, masing-masing Grace yang sudah menyelesaikan studinya, sehingga mencapai tingkat strata 1, menjadi seorang sekolah, menjadi seorang sarjana. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa putri yang dicintai ini, dengan tekun, dengan memiliki motivasi yang tinggi dalam menuntut ilmu, sehingga dia berkembang wawasannya, berkembang dalam bidang akademi, berkembanglah intelektualnya. Tuhanlah memimpin kehidupannya, mengarahkan masa hidupnya ke masa yang lebih baik, dan juga Tuhan mengatur langkah hidupnya, memberikan pekerjaan, kesempatan mengabdi kepada Tuhan melalui dalam sektor pekerjaan sesuai itu yang keahliannya. Demikian juga anak kami, yaitu putri yang dikasihi oleh Ibu Bapak Haba Akihari, Angel. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anak ini, di mana anak ini bertumbuh menjadi lebih baik, bertumbuh dewasa, sehingga menjadi anak yang cerdas, anak yang berkembang secara matang. Dia mengalami kemajuan pesat. Anakmu ini juga milik Tuhan. Perlengkapi dia dengan kuasa-Mu, perlengkapi dengan hikmat Tuhan, perlengkapi dia sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Inilah doa dan permohonan kami buat keluarga Ibu Pendeta Haba Akihari, buat keluarga hamba Tuhan yang Engkau panggil dan Engkau utus ke dalam dunia ini. Biarlah keluarga ini menjadi berkat bagi jemaat di PBI Bukit Zaitun, menjadi berkat bagi masyarakat bangsa dan negara ini. Saat ini juga secara khusus tetap kami doakan warga jemaat di PBI Bukit Zaitun, semua para penatua dan diaken, semua pengurus-pengurus pelkat, semua pengurus-pengurus komisi-komisi, semua yaitu peserta-peserta paduan suara dan vokal group, semua juga yaitu organis, pianis, operator, petugas LCD, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik juga koster, pegawai jemaat GPB Bukit Zaitun, semua juga Tuhan lindungi mereka, berkati kehidupan mereka. Mereka yang sudah lanjut usia, tolong mereka dalam masa tuanya. Yang putus hubungan kerja, biarlah mereka tetap bersabar dan terbuka jalan pada waktunya mereka bekerja. Dan yang sedang mencari pekerjaan setelah lulus sekolah, biarlah tersedia yaitu pekerjaan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang sedang belajar, di dalam maupun di luar, Tuhan memberikan kecerdasan bagi mereka. Demikian juga suami istri, orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara yang berjauhan. Tuhan tolong ikat mereka dalam kasih sayang-Mu, sehingga mereka terikat di dalam kasih Kristus. Dengan demikian mereka hidup di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Doa kami juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami sebagai lembaga eksekutif. Tolonglah pemimpin bangsa dan negara ini. Berikanlah hikmat, berikan keberanian moral, berikan juga yaitu pengetahuan, berikan juga itu kecerdasan, berikan juga kesanggupan untuk memimpin bangsa dan negara ini, menata dan merawat bangsa dan negara ini. Doa kami juga untuk lembaga legislatif DPR MPR, demikian juga lembaga-lembaga yudikatif, agar mereka betul-betul menyuarakan suara Tuhan dan juga mengambil keputusan dan juga menegakkan keadilan, adil dalam kebenaran dan benar di dalam keadilan. Inilah doa dan harapan kami. Demikian juga bangsa kami yang sedang bergumul, bangsa kami yang sedang bergolak, bangsa kami yang sedang berjuang oleh karena COVID-19 ini, maka berdampak kepada ekonomi. Banyak yang bermasalah atau menghadapi masalah-masalah ekonomi. Yang tadinya bekerja kini tidak ada pekerjaan lagi.
Yang tadinya hasil upah kerjanya cukup, kini sudah tidak ada lagi. Yang tadinya kuat, banyak yang menjadi sakit. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami untuk mengerti maksud pengajaran pendidikan Tuhan bagi bangsa negara ini. Pendidikan Tuhan bagi manusia di dunia ini tanpa ada pengecualian, sehingga semua umat manusia di dunia ini mengerti kehendak Tuhan, tunduk taat dan patuh bersembah sujud kepada Tuhan, dan mengakui kebesaran Tuhan. Dan semua umat manusia di dunia yang bergolak bergumul oleh karena COVID-19 ini, mereka beroleh kebijaksanaan. Mereka mengenal diri mereka. Manusia adalah ciptaan. Ciptaan tidak boleh sama dengan penciptanya. Ciptaan hanya menerima apa menjadi keputusan dari pencipta. Pencipta kami ialah Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang saya kasihi, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang akan kita berikan tentu kita mengingat apa yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mari kita sama-sama menyanyi dari Kitab Bakti 84 baitnya yang pertama. Jemaat, saya persilakan berdiri. Kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah firman-Mu itu tinggal menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan menjadi penguat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan sehingga kami juga boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini dapat dipergunakan sebagaimana yang seharusnya untuk pelayanan ke depan. Kami memberikan dengan apa yang kami punya, yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala hal, baik kami dalam suka maupun dalam duka. Tuhan memberkati kami. Biarlah berkat yang sudah Tuhan berikan dapat juga dipergunakan untuk orang lain. Terima kasih Bapa. Banyak hal akan kami ungkapkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Bahkan Tuhan akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kesemuanya kami alaskan hanya dalam satu nama. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dalam pujian Kita Bakti 120. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya.